Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan kontennya. Wakakakak. Solen 2 chapter 521.1. Ketika Anda ingin membentuk inti jiwa kedua Anda pasti akan melanggar inti jiwa pertama Anda. Alih-alih ada satu pusat, akan ada dua pusat. Inti jiwa pertamamu akan menghasilkan perlawanan yang kuat. Ini karena Anda mengganggu sirkulasi inti jiwa pertama Anda dengan membentuk inti jiwa kedua Anda. Karena itu menjadi sangat sulit, dan Anda akan menghadapi banyak gangguan. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Deskripsi Penatua Suan cocok dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Penatua Suan melanjutkan, sepertinya Anda mengerti apa yang saya katakan. Jangan bilang padaku bahwa Anda sudah mulai mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa pahit dan menjawab, saya sudah melakukannya beberapa lama, tapi saya tidak berhasil membuat banyak kemajuan. Kalau tidak, mengapa Wutong Atitlet Douluo, tapi bukan aku? Kami telah berkultivasi bersama, dan standar kekuatan jiwa kami kira-kira sama. Inti jiwa kedua ini telah lama mengganggu saya. Petik 2. Saat dia melihat Tang Wutong sebelum melihat Huo Yuhao, Penatua Suan hanya bisa menghela nafas. Impresif. Yuhao, Anda harus ingat untuk tidak terburu-buru mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Jika Anda terlalu bersemangat, Anda mungkin mengamuk. Ketika itu terjadi, bahkan orang abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Baik, Huo Yuhao ketakutan. Ketika Penatua Suan menyebutkan kata-kata, lari mengamuk tampak jelas ketakutan di matanya. Jika bahkan seseorang seperti dia bisa menjadi ketakutan, itu menunjukkan betapa menakutkan amuk berlari. Penatua Suan tertawa getir. Itu hampir terjadi pada saya sekali. Waktu itu saya jauh lebih muda, dan karenanya jauh lebih impulsif. Jika bukan karena fakta bahwa penatuamu ada di sisiku dan membantu saya dengan masalah, kalian tidak akan bisa melihat saya. Meski begitu, saya berbaring di tempat tidur selama 3 tahun sebelum saya memulihkan energi vital saya. Selama 10 tahun berikutnya, saya tidak berani mencoba membentuk inti jiwa kedua saya. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Sangat menakutkan. Penatua Suan mengangguk dengan serius dan berkata, ya, itu sangat menakutkan. Jangan lupa bahwa pembentukan inti jiwa pertama Anda yang berhasil berarti bahwa inti jiwa Anda pada dasarnya adalah granat kekuatan jiwa yang telah sangat terkompresi. Ketika stabil, itu adalah sumber kekuatan jiwa. Tetapi jika tidak stabil, ledakannya akan terlihat. Setelah itu meledak, bahkan tidak ada jejak semangat Anda akan tertinggal. Tidakkah Anda pikir itu menakutkan? Ketika saya hampir mengamuk, ada sedikit retakan pada permukaan inti jiwa saya sebelum penatuamu dengan paksa menutupnya. Itu sebabnya yang terburuk tidak terjadi. Kalau tidak, aku pasti sudah selesai. Petik 2. Baiklah, karena kamu sudah pada tahap ini, kamu harus bisa merasakannya secara mendalam. Saya akan terus berbicara dan Anda akan terus mendengarkan saya dengan sungguh-sungguh. Ini akan berguna untuk terobosan masa depan Anda. Petik 2. Iya, Huo Yuhao mengakui dengan hormat. Penatua Suan melanjutkan, mengatakan, ada 2 metode yang diketahui untuk membentuk inti jiwa Anda yang kedua. Kebanyakan guru jiwa memilih metode pertama, resonansi, yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk mencegah inti jiwa kedua Anda dari mengganggu inti jiwa pertama Anda harus terlebih dahulu mendengarkan inti jiwa pertama Anda dan menghormati keberadaannya. Selama pembentukan inti jiwa kedua Anda harus terlebih dahulu menemukan ritme dan frekuensi sirkulasi inti jiwa pertama Anda. Ketika Anda mencoba untuk membentuk inti jiwa kedua Anda harus terlebih dahulu beresonansi dengan inti jiwa pertama Anda. Ini akan meminimalkan gangguan. Inti jiwa kedua Anda harus bersirkulasi dan mengompres ke standar inti jiwa pertama Anda sebelum menambah kecepatan dan menciptakan 2 pusat alih-alih 1. Yang dibutuhkan adalah kompresi dan revolusi kekuatan jiwa. Namun, inti baru akan sepanjang garis lurus dari diameter 2 lingkaran yang digabungkan. Karena lebih besar, itu dapat mengkonsolidasikan dan memampatkan lebih banyak kekuatan jiwa. Inilah alasan mengapa Ultimate Douluo begitu kuat. Petik 2. Jadi itu sebabnya. Jika bukan karena penjelasan Penatua Suan, Huo Yuhao akan membutuhkan 10 tahun untuk memahami konsep ini. Dia mungkin bahkan tidak belajar tekniknya, dan menghadapi kemungkinan mengamuk. Penatua Suan berkata, meskipun sulit untuk membentuk inti jiwa kedua Anda melalui resonansi,
Anda dapat berhasil jika Anda terus berusaha dan kekuatan serta kendali jiwa Anda cukup kuat. Sama seperti penatuamu, naga suci kegelapan, dewa kematian Douluo dan aku sendiri, kau seharusnya berjalan di jalan ini. Petik 2. Huo Yuhao penasaran ketika dia bertanya, Penatua Suan, bagaimana kamu tahu bahwa Yesis Hui dan Long Xiaoyao juga mengambil jalan ini? Penatua Suan tersenyum dan berkata, jika tidak, hasilnya akan sangat berbeda. Apakah kamu berbicara tentang metode kedua? Huo Yuhao bertanya. Penatua Suan mengangguk dan berkata, ya. Menggunakan resonansi untuk membentuk inti jiwa kedua Anda relatif lebih aman. Ini karena inti jiwa pertamamu masih yang utama. Pembentukan inti jiwa kedua Anda akan mengikuti frekuensi revolusi inti jiwa pertama Anda, dan dengan demikian tidak banyak masalah akan terjadi antara inti jiwa pertama dan kedua Anda. Namun, jika Anda menggunakan metode lain untuk membentuk inti jiwa kedua Anda, bahayanya jauh lebih besar. Tentu saja, manfaatnya sama besarnya dengan bahayanya. Metode lainnya adalah pelengkap yin-yang. Pelengkap yin-yang. Sama seperti resonance, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menemukan istilah kultivasi seperti itu. Penatua Suan mengangguk. Ini pelengkap yin-yang. Ini artinya bahwa inti jiwa kedua akan mengikuti jalan yang berbeda dari inti jiwa pertama selama pembentukannya. Itu akan seperti membentuk inti jiwa baru dari awal. Inti jiwa kedua tidak akan ada hubungannya dengan inti jiwa pertama. Itu juga akan sepenuhnya terganggu oleh inti jiwa pertama. Jika kekuatan jiwa Anda berputar ke kiri ketika Anda pertama kali membentuk inti jiwa pertama Anda, maka inti jiwa kedua Anda harus berputar ke arah kanan. Semuanya pasti sangat berbeda dari inti jiwa pertama. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Bagaimana mungkin? Tidakkah Anda mengatakan bahwa inti jiwa pertama menjadi pusat dari semua kekuatan jiwa saya setelah terbentuk? Jika inti jiwa kedua saya berputar ke arah yang berlawanan dari inti jiwa pertama saya, bukankah itu akan menjadi target dan menyebabkan saya mengamuk? Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu benar. Inti jiwa kedua Anda harus berputar ke arah yang berlawanan sebagai inti jiwa pertama Anda dalam lingkup pengaruh inti jiwa pertama Anda. Meskipun perlawanannya sangat hebat, Anda dapat mencapai kemandirian inti jiwa kedua Anda selama itu dapat menyelesaikan revolusi. Biarkan saya sekarang memberitahu Anda bagaimana Anda dapat dengan mudah menjalankan amuk diberikan kondisi tertentu. Itu terjadi paling mudah ketika ada kekacauan selama proses pembentukan inti jiwa Anda, daripada ketika inti jiwa Anda berputar. Anda akan menghadapi masalah besar ketika segala jenis kekacauan menyebabkan gangguan di seluruh proses. Sebagai hasilnya, Anda hanya boleh menggunakan yin yang komplement jika Anda cukup kuat dan cukup gigih. Anda harus mempertahankan counter revolusi dengan sekuat tenaga, dan perlahan-lahan membiarkan inti jiwa kedua Anda membentuk dunianya sendiri dalam kendali inti jiwa pertama Anda. Ini akan membuatnya benar-benar mandiri, dan mengimunisasi dirinya dari gangguan inti jiwa pertama. Kemudian, dapat ditingkatkan dan diperkuat untuk mencapai standar yang sama dengan inti jiwa pertama Anda. Begitu kekuatan kedua inti jiwa Anda serupa, akan ada satu konflik besar. Selama konflik ini, fusi seperti ledakan akan terjadi. Jika berhasil, inti jiwa kedua Anda akan terbentuk. Dari sana, inti jiwa kembar yang sangat kuat diimbangi oleh yin dan yang akan terbentuk. Jika Anda gagal, Anda mati. Jika Anda gagal, Anda mati. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Meskipun ini hanyalah deskripsi Penatua Suan, dia sudah bisa merasakan betapa sulitnya mencapai keseimbangan seperti itu. Tentunya tidak ada orang yang memilih metode ini, kan? Itu terlalu berbahaya. Lebih jauh lagi, bagaimana jadinya jika Anda berhasil, mengingat bahwa dua inti jiwa Anda berputar ke arah yang berlawanan? Bukankah selalu ada pertentangan di dalam tubuhmu? Petik 2. Penatua Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, masih ada yang mencoba. Meskipun saya belum pernah mendengar ada guru jiwa manusia yang berhasil, inti jiwa kembar yang terbentuk adalah yang terkuat jika kesuksesan tercapai. Izinkan saya bertanya, bagaimana seharusnya pusaran air bergerak sedemikian rupa sehingga pada kecepatan tercepatnya? Petik 2. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, bukankah hanya dengan memutar? Penatua Suan menjawab, jawaban yang benar adalah kombinasi dari dorongan dan tarikan. Pikirkan tentang itu. Jika dua pusaran air bergerak dalam dua arah yang berlawanan, apa yang akan terjadi antara kedua pusaran air ini? Setiap kekuatan jiwa yang terjebak di antara dua pusaran air akan segera membentuk pusaran air lain karena kekuatan lawan, tetapi pusaran air baru ini akan dipaksa pergi. Petik 2.
Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Suan, Huo Yuhao hanya mendengar ledakan keras di kepalanya. Keraguan yang sangat penting bahwa ia telah memiliki semua ini sementara akhirnya dijawab. Dia berkata segera, Penatua Suan, apakah Ditian menggunakan pelengkap Yin Yang? Penatua Suan tertegun. Kamu benar-benar menebaknya. Tepat sekali, dia memang menggunakan metode itu. Itu sebabnya dia sangat kuat. Alasan mengapa dia berhasil adalah karena dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, fisiknya kuat. Adapun bagaimana dia melakukannya, saya tidak yakin. Namun, saya pikir dia satu-satunya yang berhasil di antara semua individu dan makhluk buas yang dikenal. Sebagai hasilnya, tanpa ragu dia adalah yang terkuat di antara semua Ultimate Douluo. Jika dia bertarung dengan semua kekuatannya, aku tidak berpikir Long Xiaoyao dan Ye Sishui akan menjadi lawannya bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Ditian selalu menjadi tujuan Huo Yuhao. Semakin dia memahami Dewa Bis ini, semakin dia merasakan betapa menakutkannya dia. Dia benar-benar menggunakan Yin yang komplement untuk membentuk inti jiwa kembarnya. Saat dia memikirkan bagaimana Ditian mengedarkan kekuatan jiwanya, itu semua masuk akal baginya. Ya, kekuatan jiwanya muncul sebagai pusaran air kecil. Itu pasti efek dari keseimbangan Yin dan Yang. Setiap pusaran air kecil itu mengandung kekuatan jiwa yang luar biasa. Dibandingkan dengan Douluo utama, jumlah kekuatan jiwa yang bisa ia simpan jauh lebih besar. Tidak heran bahkan proyeksinya dapat menakuti Ye Sishui. Dia memang dewa binatang. Soul Land 2 Chapter 521.2. Penatua Suan berkata, Anda seharusnya tidak memikirkan pelengkapan Yin Yang. Itu terlalu berbahaya. Meskipun tubuh Anda kuat, Anda tidak dapat membandingkan diri Anda dengan dewa binatang. Bagaimanapun, manusia dan binatang buas secara biologis berbeda. Itu sebabnya Anda tidak harus pergi dan mengambil risiko. Cukup ikuti prinsip resonansi untuk mengolah. Anda memiliki ultimate eyes dan jiwa bela diri kembar. Selama inti jiwa kedua Anda terbentuk dengan sukses dan Anda bekerja menuju inti jiwa ketiga Anda untuk menjadi Douluo utama, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kemampuan Ditian. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hatinya. Jika sudah sangat sulit untuk membentuk inti jiwa kedua saya, bagaimana dengan inti jiwa ketiga saya? Aku takut tidak ada seorang pun dalam sejarah Akademi Shrek yang mengembangkan inti jiwa ketiga. Penatua Suan kemudian memberikan lebih banyak nasihat kepada Huo Yuhao. Dia mengungkapkan semua yang dia alami kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baiklah, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan. Jangan mencoba terobosan dalam waktu dekat. Sangat berbahaya. Saya harus ada di sekitar untuk melindungi Anda ketika Anda mencoba. Ini agar risiko yang Anda hadapi berada pada titik terendah. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Penatua Suan berkata, misi akan berlangsung dalam 10 hari. Temui orang-orang yang pergi ke hari-hari berikutnya. Anda sangat akrab dengan tempat pertemuan, yang merupakan pegunungan Mingdo. Anda berdua dapat melanjutkan ke sana terlebih dahulu dan bertemu di Camp White Tiger Duke. Ketika semua orang ada di sana, Anda akan berangkat. Ingat apa yang saya katakan. Anda berdua hanya ada untuk membantu. Apakah kamu tidak pandai menyembunyikan? Jangan ungkapkan semua kemampuan Anda. Jangan menjadi target. Itu berlaku untuk Anda dan Wutong. Petik 2. Penatua Suan, jangan khawatir. Untuk melindungi Wutong, saya tidak akan mengambil risiko. Huo Yuhao meyakinkan Penatua Suan sekali lagi. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir dengan misi ini. Bahkan, dia agak skeptis dengan misi semacam itu. Apakah begitu mudah untuk membunuh pemimpin kerajaan? Selain itu, apakah mereka mau mengakuinya atau tidak? Kekuatan gabungan Kekaisaran Bulan Matahari adalah yang terbesar di semua kerajaan di benua Douluo. Dia sangat akrab dengan kekuatan pertahanan alat jiwa mereka. Membunuh Su Tianran akan sangat sulit. Namun, karena Penatua Suan membiarkannya pergi, dia masih harus melakukan perjalanan ini. Huo Yuhao tidak menentangnya. Namun, dia tidak memiliki harapan untuk mencapai hasil apapun dalam misi ini. Meskipun dia tidak murni ada di sana untuk sebuah pertunjukan, dia memutuskan untuk menganggap keselamatan sebagai prioritas utama. Dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Dengan Hao Dong power baru mereka, Tang Wutong dan kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Seiring dengan kenyataan bahwa kemampuan bertahannya di medan perang sangat hebat dan dia memiliki banyak pengalaman, dia sangat percaya diri dalam melestarikan hidupnya sendiri. Setelah kembali ke Sekte Tang, Huo Yuhao segera menarik Tang Wutong kembali ke kamarnya untuk bermeditasi.
Dia hanya bisa fokus selama meditasinya. Dia perlu sepenuhnya memahami apa yang Penatua Suan uraikan sebelumnya, dan mengubah pengalamannya menjadi pemahaman. Selama beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Hanya pada hari ke-9 dia dan Tang Wutong mengucapkan selamat tinggal pada sisa Sekte Tang. Mereka diam-diam meninggalkan kota Shrek dan melanjutkan menuju perbatasan Star Luo Empire. Setelah memasuki perbatasan Star Luo Empire, Huo Yuhao heran mengetahui bahwa ada alat pengintai jiwa di Star Luo Empire. Meskipun jumlahnya tidak banyak, lebih baik memiliki beberapa daripada tidak memilikinya sama sekali. Jelas, Akademi Shrek bukan satu-satunya yang meningkatkan penelitian mereka di bidang ini. Setelah menderita selama perang, 3 kekaisaran dari Douluo benua asli juga memperkuat penelitian mereka di daerah ini. Itu tidak mungkin untuk mengejar kekaisaran Sun Mun, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka terbang di langit. Kekuatan jiwa mereka beredar di tubuh mereka, dan mereka berdua memiliki alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao dan Tang Wutong dibuat oleh Huo Yuhao secara pribadi. Mereka adalah alat jiwa kelas 9. Dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 9 lainnya, keunggulan terbesar Huo Yuhao adalah kecepatannya dalam menghasilkan alat jiwa kelas 9. Dia tidak mendesain 2 alat jiwa tipe terbang ini. Sebaliknya, Suan Ziwen adalah orang yang merancang mereka. Dia hanya menghasilkan mereka, yang memakan waktu 5 bulan total. Meskipun mereka bukan alat jiwa kelas 9 terbaik, itu pasti pekerjaan yang sangat bagus. Warnanya redup, warna seperti itu membantu alat jiwa berbaur ke langit. Pada tingkat seperti itu, tetap tersembunyi lebih penting daripada desain alat jiwa yang dangkal. Saat mereka mengedarkan kekuatan jiwa mereka, kecepatan alat jiwa tipe terbang mereka segera meningkat ke kecepatan suara. Tentu saja, lamanya waktu mereka dapat mempertahankan kecepatan seperti itu, serta seberapa cepat mereka kehabisan, secara langsung berkaitan dengan volume kekuatan jiwa mereka. Dengan budidaya Huo Yuhao dan Tang Wutong saat ini, mereka hanya bisa mempertahankan kecepatan sonik selama sekitar 15 menit. Namun, jika mereka menggunakan kekuatan Haodong mereka, waktu itu akan meningkat menjadi 1 jam. 1 jam sudah cukup bagi mereka untuk melewati setengah kekaisaran. Inilah mengapa Huo Yuhao sangat yakin bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Alat jiwa kelas 9 pasti tidak hanya memiliki 1 kemampuan. 2 alat jiwa tipe terbang ini dilengkapi dengan pendorong jiwa. Jika pendorong ini ditingkatkan, mereka akan dapat melakukan perjalanan hingga 3 kali kecepatan suara. Bahkan itu hanya dapat dipertahankan sesaat, ada banyak kesempatan bahwa efek yang tidak terduga dapat dicapai. Tentu saja, tidak sembarang orang dapat menggunakan kemampuan seperti itu. Ini karena beban pada tubuh seseorang akibat menggunakan kemampuan ini sangat besar. Setiap guru jiwa dengan kurang dari 7 cincin akan meledak karena tekanan yang sangat besar ketika bepergian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama berbakat. Tang Wutong sudah menjadi gelar Douluo, sementara Huo Yuhao berada di peringkat 89. Keduanya bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Suan Ziwen menyebut 2 alat jiwa tipe terbang supersonic wings ini. Suan Ziwen bahkan cukup bangga untuk mengklaim bahwa 2 alat jiwa tipe terbang ini mampu peringkat di antara 10 alat jiwa tipe terbang terbaik di benua. Ini karena insinyur jiwa kelas 9 jarang akan memfokuskan energi mereka untuk memproduksi alat jiwa seperti itu. Untuk menghasilkan alat jiwa kelas 9, seorang insinyur jiwa kelas 9 harus rela mengorbankan banyak energi. Pada saat yang sama, ia juga harus memiliki sumber daya yang memadai. Awalnya, Akademi Shrek dan Tang Sekte tidak memiliki banyak logam langka. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kemakmuran kota Shrek menarik banyak pengusaha. Ini memberi Shrek City dan Tang Sek banyak sumber daya baru. Alat jiwa Tang Sekte juga dijual. Alat jiwa sangat menguntungkan. Dengan memperdagangkan alat jiwa untuk logam langka, Sekte Tang berhasil mengumpulkan sumber daya yang cukup. Sementara Kekaisaran Sun Mun memiliki banyak insinyur jiwa kelas 9, permintaan akan sumber daya juga sangat tinggi. Namun, hanya Suan Ziwen dan Huo Yuhao yang membutuhkan sumber daya di kota Shrek. Inilah sebabnya mengapa semua bahan kelas atas semua dengan mereka, dan cukup untuk mendukung permintaan produksinya. Huo Yuhao dan Tang Wutong mempertahankan seperempat kecepatan suara saat mereka terbang. Ini sudah sangat cepat, dan itu juga kecepatan yang memastikan bahwa mereka akan tetap dalam kondisi terbaik mereka. Dengan sirkulasi Haodong Power mereka bisa menjaga keseimbangan antara penipisan dan pemulihan kemampuan mereka.
Huo Yuhao berkata, Wutong. Apa? Tang Wutong meliriknya. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berkata, apa yang akan Anda pikirkan jika saya memilih yin yang komplement untuk mengolah inti jiwa kedua saya? Tang Wutong heran dan menjawab, Yuhao, jangan ambil risiko. Bukankah Penatua Suan menyebutkan bahwa itu sangat berbahaya? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, ya, tapi manfaatnya juga besar. Jika saya berhasil, saya percaya saya bisa menjadi sekuat Douluo Transcendent ketika saya menjadi Douluo berjudul. Saya masih ingat bagaimana kekuatan Ditian turun pada saya ketika saya menghadapi Ye Sishui di pegunungan Mingdou. Saya jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya muncul dalam bentuk inti jiwa. Itu sangat kuat, setiap garis kekuatan jiwanya dikompresi dengan paksa. Dia bahkan bisa memaksa Dewa Kematian Douluo menjauh meskipun tubuhku sangat lemah saat itu. Di masa depan, saya perlu melawan Dewa Binatang. Jika inti jiwaku yang kedua lebih lemah daripada dirinya, akan sangat sulit bagiku untuk menantangnya di masa depan. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan alisnya. Namun, itu terlalu berbahaya. Selain itu, bahkan jika Anda menggunakan resonansi untuk mengolah inti jiwa kedua Anda masih bisa mengolah inti jiwa ketiga di masa depan. Ketika itu terjadi, Anda masih dapat menantang Dewa Binatang dengan 3 inti jiwa. Selain itu, mengapa Anda perlu menantang Dewa Binatang? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, saya memiliki kesulitan sendiri. Ditian memberiku sepotong skala terbalik. Dia mengatakan bahwa itu melindungi saya, tetapi sebenarnya memata-matai saya. Begitu kultivasi masa depan saya mencapai standar tertentu, atau begitu saya mengembangkan semacam pemahaman khusus, itu akan mengganggu saya. Untuk menghapus skala terbalik ini, saya harus mengalahkan Ditian. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapai puncak di masa depan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membuka kancing di bagian depan kemejanya dan mengungkapkan potongan skala terbalik ke Tang Wutong. Ketika Tang Wutong melihat skala terbalik hitam pekat, tatapan marah melintas di matanya. Ditian, Huff. Huo Yuhao meraih tangannya dan berkata, inilah sebabnya saya harus memilih metode terbaik di setiap tahap kultivasi saya. Hanya saat itulah aku bisa menantangnya. Bagaimanapun, Ditian telah mendominasi benua itu selama bertahun-tahun. Ada alasan mengapa dia yang terkuat. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 521.3. Tang Wutong menoleh dan menatap Huo Yuhao. Dia bertanya dengan serius, jika Anda menggunakan yin yang komplement, seberapa yakin Anda? Juga, pernahkah Anda memikirkan fakta bahwa Anda harus mengolah inti jiwa ketiga? Jika tidak, Anda tidak akan menjadi Douluo berjudul. Jika Anda menggunakan resonance sebagai gantinya, Anda akan menggunakan metode yang sama ketika datang ke inti jiwa ketiga Anda. Itu hanya lebih sulit dibandingkan dengan inti jiwa kedua Anda. Namun, bagaimana Anda akan melakukannya jika Anda menggunakan yin yang komplement? Setidaknya, saya tidak punya petunjuk. Ditian telah terkenal selama ratusan ribu tahun, tetapi ia hanya memiliki 2 inti jiwa. Bukankah dia menginginkan inti jiwa ketiga? Dia pasti belum berhasil sejauh ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengolah inti jiwa ketiga setelah menggunakan yin yang komplement untuk mengolah inti jiwa kedua. Petik 2. Iya, setelah mendengarkan kata-kata Tang Wutong, Huo Yuhao mengangguk. Dia pasti tahu bahwa kata-katanya sangat logis. Namun, dia marah. Wutong, metode apapun yang kamu gunakan, inti jiwa ketiga selalu menjadi mitos. Ketika saya memilih untuk membentuk inti jiwa pertama saya melakukannya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Saya tidak yakin apakah saya bisa terus menciptakan keajaiban ketika sampai pada inti jiwa ketiga saya. Namun, saya percaya bahwa saya dapat menantang Dewa Bis bahkan jika saya tidak menjadi Douluo utama jika saya menggunakan yin yang komplement untuk mengolah inti jiwa kedua saya. Jangan lupa bahwa saya juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Ketika saya menjadi Douluo Transcendent di masa depan, saya dapat mencoba menjadi insinyur jiwa kelas 10. Itu sebabnya saya benar-benar ingin mencoba. Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, seberapa percaya dirimu? Atau lebih tepatnya, apa yang bisa Anda andalkan? Jika terlalu berbahaya, aku tidak akan membiarkan kamu mencoba sama sekali. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, jujur saja, saya sedikit percaya diri. Saya telah berkultivasi setiap hari. Kamu harus bisa merasakan seberapa kuat tubuhku. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menjadi sedikit merah. Siapa yang merasakan tubuhmu? Huo Yuhao juga tertawa, lihat, berpikir itu tidak sehat.
Saya berbicara tentang kekuatan fisik saya. Saya telah mengambil banyak harta. Saya juga telah dipelihara oleh life goal. Energi hidup saya jauh lebih kuat daripada kebanyakan penguasa jiwa biasa. Saya percaya diri dalam aspek ini. Sementara hampir semua manifold misterius essence di tubuh saya telah diserap, masih ada beberapa yang tersisa dalam roh saya. Begitu saya mencoba inti jiwa kedua saya, kekuatan ini dapat dimanfaatkan. Membentuk inti jiwa membutuhkan banyak energi. Seharusnya bisa memenuhi persyaratan ini. Juga, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Petik 2. Kami telah tanpa lelah berkultivasi selama 2 tahun terakhir. Saya juga kagum dengan perbaikan kekuatan spiritual saya. Saya tidak yakin tentang tingkat tepat kekuatan spiritual saya sekarang, tetapi saya merasa bahwa saya berada di tingkat seorang Douluo Transcendent. Ini akan membantu saya dengan kontrol kekuatan jiwa saya, yang jauh melebihi orang biasa. Petik 2. Aku benar-benar ingin mencobanya. Bahkan jika itu berbahaya, saya akan mengundang Penatua Suan untuk melindungi saya. Saya yakin saya bisa mengatasi bahaya pada waktunya. Petik 2. Melihat bahwa dia begitu gigih, Tang Wutong mengangguk setelah merenung sejenak. Dia menjawab, baiklah kalau begitu. Anda bisa mencobanya. Namun, Anda tidak boleh memaksakan masalah ini. Petik 2. Huo Yuhao sangat senang. Bahkan, jika dia tidak bisa memaksanya, dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari Tang Wutong. Bahkan jika ada kemungkinan mereka akan dipisahkan, dia lebih suka menyerah pada kultivasinya. Tang Wutong mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memilih jalan yang sama denganmu ketika aku mencapai peringkat 98 di masa depan. Anda harus menyampaikan pengalaman Anda kepada saya saat itu. Petik 2. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkomentar, kamu sangat kompetitif. Tang Wutong menjawab, saya tidak kompetitif. Aku tidak bisa ketinggalan di belakangmu. Petik 2. Baik, Huo Yuhao tidak menghentikannya. Mengingat kemampuannya, dia tidak lebih lemah darinya, terutama dalam hal bakatnya. Huo Yuhao dapat secara halus merasakan bahwa kemampuan dan potensinya telah menjadi sedikit tidak terduga sejak dia kembali sebagai Tang Wutong. Ketika Tang Wutong menjadi gelar Douluo, saat itulah Huo Yuhao menciptakan alat jiwa kelas 9 dengan Suan Ziwen. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana dia membuat terobosan, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki rohnya sendiri setelah itu. Cincin jiwanya yang ke-9 adalah rohnya. Adapun untuk menumbuhkan inti jiwa keduanya, itu masih terlalu dini. Dia harus mencoba dulu sebelum bisa menentukan apapun. Jika Huo Yuhao menentangnya sekarang, dia hanya mencari masalah. Perjalanan mereka sangat damai. Alat jiwa pengawasan udara Star Luo Empire tidak mungkin mendeteksi mereka. Keduanya dekat dengan pegunungan Mingdo pada waktu siang hari. Pegunungan Mingdo adalah lokasi yang sangat penting. Di sini, ada banyak alat jiwa pengintai udara. Selanjutnya, pasukan Star Luo Empire juga telah dikerahkan kembali. Meskipun sulit untuk mengatakan seperti apa penyebaran ulang itu, sepertinya ada perubahan besar. Tanpa ragu, perubahan ini dibuat sesuai dengan strategi pertempuran Kekaisaran Sun Moon. Ketika mereka masih 50 km dari pegunungan Mingdo, Huo Yuhao dengan sengaja berpegangan pada Tang Wutong dan melambat. Mereka kemudian ditemukan oleh alat jiwa pengawasan udara. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah ini, keduanya melayang di udara dan menunggu. Memang, Kekaisaran Luo Bintang bereaksi sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, sekelompok master jiwa terbang ke arah mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang. Ada 10 dari mereka. Mungkin itu karena Kekaisaran Luo Bintang telah berhasil mengungguli Kekaisaran Bulan Matahari ketika mereka menggunakan kelompok-kelompok kecil seperti itu, tetapi mereka mulai menyukai mereka. Kelompok guru jiwa ini sangat ramah. Jelas, mereka telah menunggu di dekat alat jiwa pengintai udara. Selain itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong berasal dari daratan. Itu lebih cenderung bahwa mereka ramah daripada bermusuhan. Huo Yuhao mengambil surat untuk misi ini yang telah Penatua Suan berikan kepadanya. Dia segera dikenali dan dipimpin menuju pegunungan Mingdo oleh kelompok master jiwa ini. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa berbeda setiap kali dia datang ke pegunungan Mingdo. Dia akan bertemu Duke Harimau Putih lagi. Kali ini, dia jauh lebih benci dari sebelumnya. Namun, ada beberapa keengganan di pihaknya untuk menghadapi Duke Harimau Putih lagi. Setiap kali dia memikirkan bagaimana White Tiger Duke memeluknya dan terbang ke langit, dia akan memiliki semacam perasaan aneh. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa dia bangga memiliki ayah seperti itu.
Tanpa Duke Harimau Putih, perbatasan Star Luo Empire tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Selain itu, tekanan pada kekaisaran jiwa surgawi juga tidak akan jatuh begitu cepat. White Tiger Duke memang sosok batu pijakan. Tang Wutong berbisik, kamu sedikit gugup. Huo Yuhao memaksa tertawa, tidak, aku tidak. Tang Wutong terkekeh dan berkata, beraninya kau menyangkalnya. Tanganmu sudah penuh keringat, jangan khawatir, aku di sisimu. Petik 2. Baik, setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao merasa jauh lebih lega. Puncak utama pegunungan Mingdo adalah tempat Dewa Kematian Douluo dan Ditian berselisih. Saat ini, tenda Komandan White Tiger Duke terletak di puncak utama ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong dikawal di sana. Terbukti, gunung itu telah melalui beberapa perubahan. Itu sangat rata sekarang. Ujung-ujungnya dipenuhi dengan alat-alat jiwa, yang membuatnya seolah-olah ada formasi jiwa yang hadir. Di antara mereka adalah Suge Divine Crossbow Cannons. Mereka bahkan hadir dalam jumlah terbesar. Di belakang, ada tenda-tenda lain. White Tiger Duke telah memilih gunung ini untuk menempatkan tenda komandannya karena pemandangannya yang terbaik dari sini. Situasi di Kekaisaran Sun Moon bisa paling mudah diamati dari puncak gunung ini. Dalam hal pengawasan, Star Luo Empire memang melakukan banyak kerja keras. Setidaknya dalam hal pertahanan, alat pengintai jiwa ini telah sangat membantu. Pada beberapa kesempatan, beberapa penetrasi skala kecil oleh insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon ditemukan dan ditangani pada waktunya. Saat mereka mendarat, Huo Yuhao dan Tang Wutong langsung dibawa ke tenda oleh kelompok guru jiwa yang telah menerima mereka. Bahkan sebelum dia masuk, Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya, seperti yang sering dilakukannya. Ada lebih dari 10 orang di tenda. Masing-masing aura mereka juga sangat dominan, dan cukup kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao memegang Tang Wutong saat dia berjalan ke tenda. Begitu dia masuk, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Ada sebuah meja besar di tengah tenda. White Tiger Duke berdiri di tepi tengah meja. Ketika dia melihat Huo Yuhao, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dai Yueheng dan Dai Luoli keduanya ada di sana, di belakang Duke Harimau Putih. Dai Yueheng berpakaian seperti seorang jenderal, sementara Dai Luoli berpakaian sebagai pengawal. Huo Yuhao akrab dengan banyak orang di sekitar meja. Di antara mereka, orang yang paling menarik perhatiannya adalah Dubusi. Dia sebenarnya ada di sini. Ada desas-desus bahwa dia menderita luka kritis ketika di perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan hanya berhasil melarikan diri. Sepertinya dia sudah pulih dari lukanya. Selain Dubusi, Putri Weina dan Putri Jiu-Jiu juga ada di sini. Adapun sisanya, mereka semua berjudul Douluo. Bahkan ada beberapa Douluo Transcendent di sana. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Duke Harimau Putih segera datang untuk menerimanya. Dia tertawa dan membuka tangannya ke arahnya. Yuhao, kamu akhirnya di sini. Senang bertemu denganmu lagi. Petik 2. Sebelum Huo Yuhao punya waktu untuk bereaksi, Duke Harimau Putih memberinya pelukan. Huo Yuhao merasakan jantungnya bergetar. Dia tanpa sadar membuka lengannya dan memeluknya kembali. Namun, ada sedikit denyutan di matanya. Setelah pelukan, Duke Harimau Putih juga menyapa Tang Wutong. Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, ada ekspresi menggoda di wajahnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah berpegangan tangan dan berjalan bersama sebelumnya. Dia jelas melihatnya.